Manan, ya kan? Manan. Man. Apa man itu? Mengungkit-ngungkit. Jadi orang yang suka mengungkit-ngungkit sedekahnya, maka dia sudah merusak sedekah itu. Nah, jadi pahala sedekah yang sudah tercatat akibat diungkit-ungkit dihapus. Nah, rugi akhirnya. Makanya disebut dengan ifsadu as-sadaqah, merusak sedekah. Jadi kalau bisa kita tuh bersedekah seperti buang air besar. Nah, jangankan diingat, ditengok pun tak mau. Jangankan ditengok, diingat pun tak mau. Nah, gitu. Jangan seperti makan sate kambing. Nah, udah diingat disebut-sebut kan itu kan. Ada yang panas nanti gitu. Nah, jadi man ya, bersedekah itu seperti kita mengingat buang air besar. Jangankan disebut, diingat pun tak mau. Nah, paling mengharap. Wal adha, dan menyakiti. Nah, jangan pula sudah kita beri kepada orang, disakiti pula yang diberi tadi. Bagaimana caranya nanti dijelaskan. Nah, kalau bukan karena den kan gitu kan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan sikap man, mengungkit-ungkit, dan adha, menyakiti orang yang menerima sedekah. Wal man, dan tindakan man itu, apa dia man itu? Ay yadhkuraha wa yatahaddatha biha aw yastakhdimahu bil ata. Ini luas nih masalah mengungkit-ungkit. Pandangan Imam Ghazali. Yang dikatakan mengungkit-ungkit itu menyebut-nyebut sedekah. Apa? Mengingat-ingat sedekah. Dan menyebut-nyebutnya. Sudah mengingat-ingatnya, mengomong-ngomongkannya kepada orang. Karena biasanya kalau teringat baru disebut. Nah, gitu kan? Au yastakhdimahu, atau dia itu dengan pemberian bil ata itu maksudnya untuk menjadikan orang lain sebagai pelayan. Apa maksudnya? Misalnya dia sering memberi kepada si fulan. Supaya bisa diatur, Pak. Ya. Itu dia. Ini termasuk man ini, Pak. Nah, jadi luas pembahasannya. Jadi dia memberi terus, maksudnya biar bisa menyuruh-nyuruh. Gitu. Mengatur. Aw yatakabbara alaihi, atau dia bersikap sombong atas orang yang diberi tadi, li ajli, atau dia bisa bersikap sombong atas orang yang diberi, li ajli ataihi, sebab pemberiannya tersebut. Ini dinamakan dengan man tadi. Jadi unsurnya ada 4. Mengingat, membicarakan, atau ini atau pakai atau dia itu memberi supaya bisa mengatur, atau supaya bisa bersikap sombong karena pemberian tersebut. Jadi ada 4 ruang lingkup man. Gitu. Wal adha, sedangkan tindakan adha, menyakiti itu bagaimana gitu kan? Ayyudhiraha au yu'ayyirahu bil faqri. Yang dimaksud menyakiti itu seseorang menampakkan sedekah atau menghinakan seseorang dengan kefakiran seseorang. Jadi sudah memberi tapi menghina. Atau gini, ada orang yang diketahui dia orang fakir. Sebenarnya dia tuh paling malu kalau misalnya dia itu diberi di tengah orang ramai. Kalau mau memberi datanglah ke rumah, kan itu, Pak. Nah, jadi datang kita, sengaja kita ambil duit tadi. Ini ada
rasaki setek gitu kan di depan orang. Sementara itu bagi dia sangat memukul. Nah, ini adza namanya. Aw yantahirahu atau menggertaknya. Nah, sudah diberi digertak. Aw yuwabbikhahu bil mas'alah atau menjelekkannya sebab dia meminta. Ini beda lagi, ada orang meminta malah kita jelekkan. Nah, gitu. Jadi ini unsur al-adza. Jadi kalau unsur man tadi ada 3 kemungkinannya, kalau al-adza ini ada 4 kemungkinan. Wa aslul man, adapun pokok dari munculnya sikap man itu, sikap mengungkit-ungkit pemberian itu, ayyara nafsahu muhsinan ilal faqir. Nah, seseorang itu memandang dirinya itu sudah berbuat baik kepada orang fakir. Jadi dia itu sudah menganggap punya andil kebaikan, maka dia mau mengungkit. Gitu. Sementara Imam Ghazali mengarahkan kita itu seharusnya bukan memandang sudah berbuat baik kepada mereka, tapi merekalah yang sudah berbuat baik kepada kita. Kenapa? Gara-gara mereka menerima, akhirnya kita bisa dapat pahala. Sudah itu Pak, yang kita pandang gitu. Wa mun'iman alaihi, atau seseorang itu memandang dia sudah memberi kenikmatan kepada orang tersebut. Nah, ini bahaya sekali Pak ya. Wa haqquhu ayyaral faqira muhsinan ilaih. Nah, padahal haknya orang yang memberi tadi seharusnya apa? Dia memandang orang fakir itulah yang sudah berbuat baik kepadanya. Seharusnya seperti itu Pak. Bukan kita yang berbuat baik, tapi mereka sudah berbuat baik kepada kita. Biqabuli haqqillahi azza wa jalla minhu, dengan si fakir tadi menerima hak Allah dari orang kaya tadi. Jadi kalau kita seperti ini, tidak mungkin kita akan mengungkit-ungkit pemberian tersebut. Huwa, di mana hak Allah Ta'ala dari harta, hak harta ya, yang Allah titipkan kepada hamba, tuhratuhu wa najatuhu minan nar, adalah kesucian hamba dan terselamatnya hamba dari neraka. Nah, di mana hak hamba tadi dengan harta itu bisa menyebabkan kesuciannya dan selamatnya dari neraka. Kalau dia tak mau menerima, jadi kesempatan untuk kita beribadah dengan harta itu hanya sebatas niat saja, nah, gitu. Tidak diaplikasikan lewat perbuatan, nah, gitu. Dengan ada orang menerima, maka terwujudlah jalan kesempatan beribadah dengan harta tersebut. Wa annahu, dan bahwasanya ia si fakir, lau lam yaqbalhu, kalau si fakir tidak menerima hak dari orang kaya tadi ya, hak dari orang kaya di mana dia itu memberikan sesuatu kepada orang fakir, labaqiya murtahinan, maka hak itu akan tetap tergadai deh, statusnya tergantung, nah, gitu. Apa namanya? Tergadai, tidak lepas, tidak hilang, masih berada di pundak orang kaya tersebut. Nah, jadi selama orang fakir tidak menerima harta itu, maka kewajiban harta tetap berada di pundak orang kaya tadi. Jadi kalau orang fakir menerima, kita berterima kasih. Mereka sudah membebaskan kita dari kewajiban. Mereka sudah menyebabkan kesucian diri jiwa kita dan selamatnya kita dari neraka. Nah, gitu. Jadi bukan malah diingat ya, bukan malah dihardik. Nah, gitu. Fahaqquhu, maka hak siman, hak orang kaya, ayataqallada minnatal faqir, bahwasanya
apa namanya, haknya orang kaya tadi, ayataqallab, ia menahan diri, maksudnya mengawasi dirinya, mengontrol dirinya, minnatul faqir, dari mengungkit-ungkit pemberiannya terhadap orang fakir. Jadi jangan keceplosan gitu. Ingat kalau misalnya kita mau mengungkit-ungkitnya, ingat itu tadi. Orang fakir itulah yang berjasa kepada kita gitu. Wa mahma 'arafa al-ma'ani ats-tsalatsah, manakala si kaya itu mengetahui pengertian yang tiga itu, allati dzikruha fil fasli qablu, yang penyebutannya sudah dibicarakan pada fasal yang sebelumnya. Kan ada tuh pasal 1, 2, 3 itu, wadhaiful muzakki, lam yara nafsahu muhsinan, maka orang kaya tidak akan memandang dirinya sudah berbuat kebaikan, illa ila nafsihi, kecuali kepada dirinya sendiri saja. Illa ila nafsihi, jadi dia tidak akan memandang dia sudah berbuat baik kepada orang, kecuali hanya untuk dirinya saja. Nah gitu. Imma bibadli malihi izharan li hubbillahi ta'ala, ada kalanya dia memberikan hartanya karena menampakkan cintanya kepada Allah, au tathiran li nafsi, atau mensucikan jiwanya, an radhilatil bukhli, dari kehinaan sifat bakhil, au syukran ala ni'matil mal, atau syukur atas nikmat harta, talaban lil mazid, karena mencari bertambahnya berkah dan kemudahan mendapatkan harta tersebut. Jadi ini poin keempat. Apa dia? Jangan mengungkit-ungkit, jangan menyakiti orang yang diberi. Mengungkit, obatnya kata Imam Ghazali, ingat bahwasanya orang fakir itu telah berjasa kepada kita, bukan kita yang berjasa kepada mereka gitu. Kemudian yang kedua, supaya mendukung muncul sifat ini, kita memberi karena cinta pada Allah dan untuk mensucikan diri kita dan syukur kepada nikmat Allah.